Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sekarang eh, pelajaran IPA, ya. Materi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gejala alam biotik dan abiotik. Baik, seperti biasa peraturannya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dulu agar supaya pembelajaran kita bisa bermanfaat, barokah di dunia wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selanjutnya adalah peraturan berikutnya. Siapkan modul atau LKS IPA kelas 10 halaman 6. Ya. Selanjutnya, siapkan alat tulis yang dibutuhkan dan simak keterangan dari saya baik-baik. Dan jika ada yang tidak dimengerti atau kurang paham, bisa bertanya langsung melalui WhatsApp ke nomor pribadi saya. Caranya adalah dengan menyebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Misalkan, nama Dinda. Pertanyaannya apa? Itu ya. Dikirimkan ke nomor pribadi WhatsApp saya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita akan belajar tentang gejala alam biotik. Bismillahirrahmanirrahim. Gejala alam biotik ini adalah suatu kejadian, ya, kejadian lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh makhluk hidup. Ingat, seluruh kejadian lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh makhluk hidup. Banyak sekali kejadiannya. Contohnya seperti apa? Nah, pada gambar berikut ini, anak-anakku, ini gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Iya, ini adalah gambar daun yang dimakan ulat. Ya, ada gambar daun yang dimakan ulat. Karena ini adalah contoh dari gejala alam biotik. Jadi semua kejadian yang di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, yang dilakukan oleh makhluk hidup. Kita tahu ulat merupakan makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup. Jadi ini adalah contoh dari gejala alam biotik. Contoh berikutnya adalah, ada yang tahu nih gambar apa? Ya, ini adalah gambar ayam mati, yaitu diserang oleh virus flu burung. Dimana kita tahu ayam merupakan makhluk hidup, virus juga merupakan makhluk hidup. Contoh berikutnya adalah, ini adalah penyebaran dari virus dari HIV/AIDS. Ya, jadi cara penyebaran dan penularannya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah melalui hubungan seksual, melalui pemakaian jarum suntik yang bergantian, persalinan atau orang hamil, dan berikutnya adalah transfusi darah atau donor darah. Itu juga bisa menularkan dari gejala terinfeksi virus HIV/AIDS. Ya. Contoh selanjutnya adalah, nah, jika kalian perhatikan ini adalah tumbuhan eceng gondok. Kalau anak-anakku sekalian tidak tahu eceng gondok, biasanya kalau ke sungai atau ke tepi pantai, nah di sungai rawa tersebut itu ada yang namanya tumbuhan yang biasanya hidup di sekitar di sekitar sungai, yang biasanya menutupi area-area sungai di pinggir-pinggir rawa. Nah, itu namanya eceng gondok, bukan kangkung ya, bukan kangkung, tapi eceng gondok. Nah, selanjutnya contoh dari gejala alam biotik itu selanjutnya adalah punahnya apa ini? Badak. Ya. Jadi sekian juta tahun yang lalu badak ini banyak sekali populasinya,
dan sekarang sudah menipis karena faktor seleksi alam, faktor perburuan liar, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, lanjut. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada berapa? Anak-anakku sekalian, ciri-ciri makhluk hidup? Iya. Yang pertama, anak-anakku bisa lihat sekalian, ini gambar orang lagi ngapain. Ya, ada yang lagi push up, ada yang coba lari, ada yang cuma loncat-loncat. Ya, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Ya, bergerak. Manusia bergerak, tumbuhan bergerak, hewan juga bergerak, berpindah tempat dari titik A ke titik B dan selanjutnya. Selanjutnya, ini anak-anakku kalau bisa dilihat, ini adalah gambar organ pernafasan. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernafas. Selagi dia bernafas berarti dia makhluk hidup. Kalau tidak bernafas, Pak, berarti mati alias bukan makhluk hidup. Tuh ya. Selanjutnya apa ini? Iya, makan. Ternyata makhluk hidup butuh makan. Ya, makhluk hidup butuh makan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup adalah makan. Selanjutnya apa ini? Ada yang tahu? Iya, tumbuh. Ciri-ciri makhluk hidup itu tumbuh. Dari tidak ada menjadi ada, kecil, kemudian tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Tumbuh ya, atau berkembang. Nah ini gambar apa? Pasti tahu semuanya. Induk ayam dan anak ayam. Berarti ciri-ciri makhluk hidup apa, Pak? Ayam? Bukan. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Dari satu menjadi banyak. Ya, itu namanya berkembang biak. Tuh lihat, dari induk ayam satu, punya anak ayam berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 4 atau 5. Punya anak ayam 5. Jadi berkembang biak. Untuk yang selanjutnya, nah semuanya pasti tahu ini. Semuanya pasti tahu. Ini tumbuhan apa ini? Kalau yang disentuh kemudian dia bergerak menutup, ya namanya putri malu. Ya, namanya putri malu. Insya Allah anak-anakku sekalian semuanya sudah pernah melihat putri malu di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir sawah, biasanya ada putri malu. Ya. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian. Baik, selanjutnya kita bahas tentang gejala alam yang abiotik. Gejala alam abiotik ini adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda yang tak hidup. Nah, kalau tadi gejala alam biotik itu ditunjukkan oleh oleh makhluk hidup, sedangkan yang abiotik itu ditunjukkan oleh benda yang tak hidup. Itu pengertiannya yang anak-anakku sekalian. Kemudian, apa saja contohnya dari gejala alam abiotik? Ini gambar apa anak-anakku sekalian? Ya, gunung api meletus. Itu salah satu contoh dari gejala alam biotik. Selanjutnya, ya ada kota, kemudian ada ombak. Ya, itu tsunami. Salah satu contoh dari gejala alam biotik. Bangunan itu benda mati, kemudian air, tsunami atau air laut juga benda mati. Selanjutnya, ada orang pakai payung. Orangnya memang makhluk hidup, tetapi yang kita bahas di sini adalah hujannya, ya hujan. Jadi contoh gejala alam abiotiknya adalah hujan, bukan orang kehujanan, tapi hujan. Ya. Selanjutnya, ya keadaan bangunan yang sudah rubuh karena gempa, betul, karena gempa. Selanjutnya, ada pohon kelapa tertiup angin. Nah, kita tidak membahas tentang pohon kelapanya, tetapi kita membahas tentang anginnya. Kok
kok itu ada pohon kelapanya? Ya, saya contohkan pakai pohon kelapa. Nah, kalau saya tidak contohkan ada pohon kelapanya, gimana dong? Pak Hafid nanti mencontohkan angin. Kan tidak kelihatan gitu. Harus ada media lain yang untuk bisa melihat angin tersebut gitu. Ya. Jadi ada. Nah, selanjutnya ini tentang karakteristik atau sifat dari gejala alam abiotik. Sifatnya apa? Atau karakternya apa? Atau ciri-cirinya apa? Gambar apa ini? Ya, ciri-ciri atau karakteristik atau sifat dari gejala alam abiotik adalah warna. Ya, ada warna di sana. Selanjutnya ini ada gambar batu. Maksudnya apa? Ada batu besar, ada batu kecil. Karakteristiknya adalah bentuk. Ya, dari bentuk. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lonjong, ada yang kotak, dan sebagainya. Ini gambar orang menutup hidung. Berarti karakteristik atau sifat gejala alam abiotiknya adalah iya, bau. Dari bau, aroma ya. Selanjutnya, ada anak kecil megang permen. Dia terlihat bahagia atau sumringah. Kira-kira permen mengandung rasa manis. Sehingga karakteristik atau sifat gejala alam abiotiknya adalah rasa. Ya, menimbulkan rasa. Selanjutnya ini adalah gambar madu. Tahu rumah madu? Berbentuk segi 6 atau heksagonal? Ya, jadi karakteristik atau sifat dari gejala alam abiotik itu adalah bentuk ya atau tekstur. Bentuk atau tekstur. Bentuknya bisa persegi panjang, bisa bulat, bisa kotak, bisa segitiga. Kemudian teksturnya itu bisa keras, bisa lembek, bisa cair, bisa gas, bisa padat. Itu ya. Oke. Selanjutnya adalah tugas ya anak-anakku sekalian ya. Selanjutnya adalah tugas. Tugas ini ada di modul, ada di LKS. Silakan jawab uji kompetensi siswa halaman 10 sampai dengan 11. Poin yang A atau pilihan ganda. Dan B. Kerjakan di modul saja atau LKS. Pak, boleh enggak Pak dikerjakan di kertas? Boleh, silakan dikerjakan di kertas atau di buku, silakan. Jawabannya atau modul atau LKS-nya itu dikumpulkan di kantor ya. Hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 9. Saya tunggu di kantor ya. Jangan lupa pakai protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, karena LKS-nya masih baru, bukunya juga masih baru. LKS atau modulnya atau jawabannya diberi nama yang lengkap ya. Jangan sampai lupa. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Berdoa mulai. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.